ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Mas, modal saya kecil, tapi saya tertarik untuk fokus trading di gold atau XAUUSD. Apakah bisa? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, founder sekaligus CEO dari Nusantara FX Community, komunitas tempat kita bertumbuh bersama. Di channel ini di NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Wah, udah kayak hafalan ya, itu ngafalnya 3 jam teman-teman. Nggak bercanda ya. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan coba bahas lagi lebih dalam tentang gold nih. Saya lihat makin banyak lagi pemula atau orang yang baru mulai masuk ke industri forex, belajar forex, tapi terekspos sama cara-cara trading yang tidak sehat, lebih spesifiknya di gold. Nah, jadi saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua di video ini bagaimana teman-teman menyikapi kalau teman-teman memang beneran tertarik sama trading plan gold atau trading di gold lah, XAUUSD lebih tepatnya ya. Oke, yuk kita bahas. Jadi teman-teman, saya tuh lagi baca-baca komen ini. Kalau teman-teman lihat setupnya, teman-teman mungkin pernah ingat kalau teman-teman sudah subscribe channel ini lebih dari setahun yang lalu, atau bahkan mungkin pernah lihat di channelnya Mas Duyan Anggara juga. Kita pernah syuting di sini juga ngomongin beberapa hal. Ini nih spot nostalgia, ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ini tuh cafe yang dulu waktu zamannya saya sama Mas Angga masih ya punya income-nya di bawah 20 juta sebulan lah gitu ya. Itu sering banget ngopi ke sini untuk syuting karena kita nggak punya studio, karena kita juga pengen niatnya tetap mau sharing sama teman-teman tapi nggak punya kamera mahal juga gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Numpang kopi, ngopi segelas bisa syuting 5 video langsung gitu kan. Nah, di sini ketika saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman NFC, kok kayaknya saya pengen syuting lagi nih gitu. Makanya yuk kita coba bahas gold di video ini. Oke. Ada satu hal yang menarik teman-teman yang pengen saya ceritain sama teman-teman semua. Jadi ada satu video, ini komputernya susah. Nah, ada satu video yang sudah saya upload di channelnya NFC ini tanggal 20 Januari 2020. Jadi lebih dari 1 tahun yang lalu sudah, gitu ya. Judulnya, kenapa di NFC tidak ada trading plan gold. Nah, ini saya bahas waktu itu di Hotel JW Marriott di Kuala Lumpur. Lagi ada meeting di sana, di luar negeri, terus kita sempetin syuting di kamar hotel waktu itu. Oke. Mungkin saya bahasnya kurang dalam waktu itu ya. Jadi pertanyaan ini muncul. Nah, saya lihat ya. Jadi pertanyaannya gini. Siang NFC senang rasanya bisa belajar dari video-video yang udah di-share. Saya baru di dunia trading dan masih melakukan yang menurut Mas Duyan dan NFC tidak sehat. Jadi dia tahu itu nggak sehat tapi udah masih dilakuin gitu ya. Dan NFC tidak merekomendasikan untuk main di gold untuk modal-modal kecil. Saya ada 2 pertanyaan. Nah, ini yang coba mau kita bahas. Yang pertama, apakah contoh kasus pasang cut loss 1% dengan RR 1:2 aja? Apakah ada gitu ya contoh kasusnya bermainnya 0,1 di lot XAUUSD? Oke. Itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan nomor 2-nya saya baca lagi. Gini Mas, dirimu coba perlu perbaiki dulu karena trading ini sebuah profesi menurut saya. Jadi bukan mainan itu dulu ya. Jadi kalau misalnya ngomongnya main di gold, main 0,1 lot di XAUUSD, teman-teman belum cukup banyak menghargai profesinya. Ya, mungkin teman-teman pernah ngelihat saya bilang, saya mungkin pernah post tentang main forex gitu ya, bukan bisnis forex, itu bercanda teman-teman. Karena di luar sana banyak orang masih menganggap forex ini mainan. Buat saya, ini sebuah industri yang menghidupi keluarga saya. Jadi saya akan menganggap ini sebagai sebuah profesi yang profesional gitu loh. Oke, itu koreksi sederhana 1. Terus coba kita bahas. Jadi kalau misalnya 1% dengan RR 1:2 dengan lot 0,1 ya bisa. Bisa banget selama modalnya cukup. Oke? Karena kalau lotnya 0,1 tergantung lebar areanya berapa gitu ya. Tergantung dolar per pipsnya berapa di gold dihitung dengan risk 1% per transaksi sangat bisa dilakukan dan banyak contoh kasusnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, gold ini lebih fluktuatif, lebih volatile dibandingin currency pair di forex gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat USD JPY, ngelihat NZD CHF misalnya, GBP USD, seberapapun mereka jauh daily ATR-nya biasanya lebih tinggi yang gold gitu. So, kalau daily ATR-nya lebih lebar, kebiasaan naik turunnya lebih jauh, jarak pipsnya, maka ketika teman-teman menemukan sebuah area, biasanya lebarnya lebih lebar areanya. Jumlah pipsnya lebih banyak lebar areanya. Sehingga dengan lot 0,1, kalau areanya lebih lebar, otomatis resikonya lebih besar. Kalau mau
stick to the plan 1% per transaksi, seperti pertanyaan tadi, maka modalnya harus 100 kali lipat dari resiko yang sedang ditransaksikan. Gitu. Kalau ternyata misalnya maunya 1%, mainnya 0,1. Ternyata kalau SL di transaksi tersebut, itu misalnya $10, ya berarti minimal $1.000 modalnya. Simple ya. Kalau ternyata jadinya menghasilkan $100 resikonya, karena lebar banget areanya di chart daily misalnya gitu ya, teman-teman charting, bagus banget nih, dapat base drop yang bagus, jadi area supply, sell area, teman-teman pengen nge-sell di situ, tapi lebar areanya cukup lebar, dan meresikokannya dengan lot 0,1 jadinya $100, maka butuh $10.000 modalnya. Nah itu aja yang perlu diluruskan. Sekitar 140-150 juta rupiah kalau dirupiahin. Clear ya? Jadi kalau $1.000 ya $10 per transaksi bisa, selama lebar areanya tidak terlalu lebar dan cukup dengan 0,1 tersebut dapetin 10%-nya. 1%-nya atau $10. Oke, clear ya? Pertanyaan pertama selesai. Yang kedua, dia bilang gini, modal saya kecil mas, tapi saya tertarik untuk fokus trading di XAUUSD, apakah bisa? Nah, ini banyak, saya rasa pertanyaan dalam hati banyak orang, terutama orang-orang yang terekspos masuk ke industri forex, masuk ke industri trading lebih tepatnya pada umumnya, karena ditawarin trading komoditi, ujung-ujungnya ditawarin gold, ujung-ujungnya ditawarin apa lagi? XAG misalnya, perak gitu ya, atau trading komoditas lain, oil misalnya, dan seterusnya. Habis itu baru mulai terus serius belajar forex. Biasanya begitu tuh, promosi marketing broker lokal. Oke, mereka nggak salah, mereka nyari rezeki. Anda yang harusnya lebih teredukasi. Oke, caranya gimana? Gini, modal kecilnya berapa? Perlu jelas dulu. Ada orang bilang $1.000 kecil. Ada orang belum pernah lihat $1.000 pun dalam hidupnya, ada teman-teman. Gitu. 15 juta rupiah nganggur tuh ada orang yang nggak pernah sampai hari ini. Tapi ada yang 15 juta tuh kayak ya sekali makan malam keluarga dia habis 15 juta ada. Gitu. So teman-teman perlu tahu kecilnya berapa. Saya perlu jelas dulu mas. Oke, tertarik trading di gold apakah bisa? Jawabannya bisa. Gitu ya. Cuman gini loh. Teman-teman tetap perlu dewasa. Makanya kenapa saya secara pribadi sepertinya saya mulai tertarik untuk coba publish trading plan gold kita di NFC. Sebagai informasi teman-teman, kalau NFC, saya, teman-teman analis di NFC, itu juga charting di chart gold, betul trading di chart gold juga. Tapi kita tidak pernah publish, kenapa? Karena terlalu beragam family NFC punya jumlah modal. Ada yang cuma $30-50, ada yang $100, ada yang $1.000, ada yang $10.000, ada. Jadi gapnya terlalu lebar gitu ya, range-nya terlalu luas. Jadi kita putusin kayaknya nggak fair, kasihan teman-teman yang di bawah $1.000 itu nggak semua area gold bisa diambil. Kalau lebar areanya 100 pips udah susah tuh buat orang yang punya modal di bawah 1.000. So 1.000 tuh ideal lah, lumayan oke lah, boleh lah. Di bawah itu gimana Mas Fadli? Ya tergantung kecilnya berapa tadi saya tanya. Kalau misalnya $100 aja masih agak gede buat teman-teman, ya aduh susah. Stay away aja, jangan trading gold. Ya, harus fair nih saya ngomongnya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya modal $1.000, $500, $300, gimana Mas Fadli? Ada area-area yang mungkin boleh teman-teman ambil, ada yang enggak. Cara yang paling gampang teman-teman untuk bisa akses ke dalam trading plan gold terhadap melihat cara pandang kita terhadap gold di market live, teman-teman hadir ke live tradingnya NFC. Kadang-kadang sebulan sekali kita bikin. Seminggu 2 kali setiap Selasa dan Kamis teman-teman boleh minta kalau teman-teman sebagai member NFC VIP. Materi apapun yang lagi dibahas, nanya, Mas boleh nggak saya lihat chart gold dan minta pendapatnya. Bagaimana trennya gold detik ini di time frame H1 misalnya. Atau di time frame H4 misalnya. Ada nggak area yang bagus Mas? Itu akan dibukain teman-teman. Teman-teman mentor akan sangat welcome dengan pertanyaan sejenis itu. Jadi nggak apa-apa, tanya aja. Itu privilege-nya teman-teman NFC VIP. Sebulan bisa 8 kali ketemu sama saya, Mas Rifki, Mas Teguh, Mas Angga, itu sebulan sekali minimal ngajar di NFC VIP. Kadang-kadang teman-teman STM ikut bareng di sana untuk diskusi dan saling membangun juga. Gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman lakukan, Selasa atau Kamis terdekat, teman-teman bisa akses. Asal tadi jadi member NFC VIP, gitu ya. Tapi Mas, jadiin trading plan dong di website NFC. Nah, itu butuh proses. Oke, saya mulai kepikiran nih. Nanti saya coba sharing sama teman-teman trading plan, teman-teman trading room gitu ya, teman-teman analis. Mungkin nggak ini diwujudkan. Karena saya harus kasih perbedaan yang jelas berapa modal yang dibutuhkan atau berapa minimal lot yang dibutuhkan dengan lebar area ini. Supaya orang-orang yang tidak punya modal sebesar itu
itu tidak ambil trading plan tersebut. Kalau sekarang kan bebas, ambil aja semua. Gitu ya. Jadi biar lebih bijaksana dan teman-teman juga nggak akan ketemu, saya nggak mau ketemu kasus yang teman-teman MC karena ternyata nggak tahu kalau bisa MC ya ternyata. Nah itu loh, teman-teman lossnya kegedean karena waduh ternyata kalau gold tuh beda ya. Nah itu loh, hal seperti itu saya nggak mau teman-teman. Saya pengen benar-benar teman-teman dapetin transfer knowledge-nya jadi skill yang benar-benar bermanfaat buat teman-teman semua tanpa merugikan dengan dasar ketidaktahuan. Itu saya nggak mau. Gitu. Oke, mudah-mudahan cukup clear teman-teman video ini dan bisa teman-teman manfaatkan, langsung bisa ke dalam trading room teman-teman semua. Dan teman-teman boleh komentar di bawah video ini nih, masukin komentarnya kalau masih ada pertanyaan seputar gold, lebih kembangin lagi supaya kita bisa bikin konten lebih menarik lagi di masa depan. Oke, gitu aja teman-teman, thank you, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.